Hai, perkenalkan, saya Isneni Sukma Rahmatika, NIM M3119050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari tugas akhir saya, yaitu yang berjudul Sistem Informasi Pembelian dan Pengelolaan Gudang pada Lumbung Desa. Jadi, pada sistem informasi saya ini terdiri dari 3 aktor. Yang pertama, ada aktor admin lumbung, yang kedua ada aktor admin gudang, dan yang ketiga ada petani. Untuk fitur utama yang ada pada sistem informasi saya ini yaitu untuk memperkirakan berapa modal yang harus dikeluarkan lumbung, kemudian untuk melakukan pendataan pembelian hasil panen dan pendataan pupuk, kemudian melakukan pendataan pada gudang dan pengelolaan gudang, kemudian melakukan pelaporan pada data yang sudah diolah. Untuk mengetahui lebih lanjut dari sistem informasi saya, akan saya jelaskan dengan mendemokan sistem informasi pembelian dan pengelolaan gudang pada lumbung desa yang saya buat. Jadi ini merupakan halaman awal pada landing page sistem informasi lumbung desa. Di sini ada menu home, layanan, tentang, kemudian untuk mengakses halaman sistem informasi, kita harus login terlebih dahulu. Ini merupakan halaman login dari sistem informasi lumbung desa. Di sini kita harus memasukkan email dan password. Jadi di sini saya akan mendemokan untuk akun admin lumbung desa. Kemudian ini untuk halaman dashboardnya. Di halaman dashboard sendiri, itu akan memberikan infografis mengenai data yang ada pada lumbung desa. Jadi di sini yang pertama ada data berapa total produk yang ada pada gudang lumbung, kemudian ada total pupuk pada gudang lumbung, total pembelian produk, total pembelian pupuk, total pengeluaran dari pembelian produk, dan total pengeluaran dari pembelian pupuk. Dan di sini apabila kita klik lihat laporan pada total produk di gudang lumbung, maka akan terlihat dari setiap produk yang ada pada gudang lumbung berapa stok yang tersedia. Jadi di sini yang pertama saya akan melakukan pendataan perkiraan pembelian terlebih dahulu. Jadi di data perkiraan pembelian ini, yang pertama kita harus melakukan pendataan musim panen. Jadi di sini yang dilakukan pendataan yaitu nama musim panen, kemudian tahunnya. Di sini saya akan mencoba melakukan tambah data musim panen. Itu panen September pada 2022. Nah, maka data akan tersimpan dan masuk pada list. Kemudian di sini jika kita akan melakukan tambah data pada perkiraan tersebut, kita dapat melakukan klik pada tambah perkiraan. Akan ada data berapa jumlah penjual yang terdaftar pada musim panen September 2022, kemudian berapa total berat produknya, kemudian berapa modal yang harus dikeluarkan lumbung pada saat panen ini nanti. Misal saya akan melakukan tambah data perkiraan modal di panen September. Ini untuk nama petaninya, kemudian luas lahan, luas tanamnya dalam meter persegi, misal luas tanamnya dia 100 meter. Kemudian produk yang akan dijualkan yaitu padi T1 dan akan menjualkan dengan kondisi belum diproses dengan jumlah perkiraan 100 kilo.
dan nantinya Lumbung akan membelinya dengan harga 3.400. Kemudian kita simpan datanya. Nah, data yang kita tambahkan tadi sudah bertambah. Nah, di sini setelah kita menambahkan data, maka di sini akan tertampil jumlah penjualnya, yaitu ada 1, yaitu petani Neni, kemudian total berat produknya itu ada 100 kilo, kemudian modal yang harus dikeluarkan yaitu total ini. Misal kita akan menambahkan perkiraan pembelian lagi, jadi di musim panen ini yang menjualkan tidak hanya Neni. Misal kita tambahkan Tanjung, produk yang akan dijualkan Empara dengan kondisi dikeringkan, jumlahnya 200 kilo dengan harga 5.600. Nah, maka ini akan tertambah data Tanjung. Nah, di sini akan totalnya akan terjumlah, yaitu modal yang harus dikeluarkan Lumbung nantinya yaitu 1.460.000. Jadi Lumbung Desa harus menyiapkan uang sebanyak 1.460.000 untuk panen bulan September 2022 nantinya. Selanjutnya saya akan mendemokan mengenai pembelian. Jadi untuk selanjutnya yaitu data pada pembelian. Di data pembelian sendiri ini yaitu ada pembelian produk dan pembelian pupuk. Untuk yang pertama di sini saya akan mendemokan mengenai pembelian produk. Pada pembelian produk ini, kemudian di sini ada action detail dan action hapus dan cetak invoice. Untuk melihat dari detail pembelian pada nomor pembelian ini, kita dapat melakukan lihat data pada detail pembelian. Maka akan muncul data produk apa saja yang dibeli pada nomor pembelian tersebut. Kemudian di sini kita bisa menghapus data. Misal saya akan menghapus nomor pembelian LDP 0005 ini. Yakin hapus. Nah, maka data akan terhapus. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan tambah data pembelian. Untuk melakukan tambah data pembelian, kita harus menginputkan produk apa yang akan kita beli. Jika tidak ada pada daftar, kita dapat menambah produk baru. Di sini misal saya akan menambahkan produk baru padi dengan nama beras bagus. Kemudian produk tersebut ditanam pada musim tanam utama dengan waktu tanam 4 bulan. Kemudian pupuk yang digunakan yaitu SP36 dan keterangan. Nah, maka selanjutnya beras yang kita tambahkan tadi sudah muncul. Di sini dengan kondisi belum digiling dengan jumlah 100 dengan harga 11.000 per kilo kita tambah. Nah, maka data yang kita tambahkan tadi akan masuk ke list detail pembelian. Di sini kita dapat menambahkan produk yang akan kita beli lagi. Kita akan menambahkan padi Impara 18 dengan kondisi giling dengan jumlah 150 dengan harga 8.600. Kemudian kita tambah. Maka padi Impara yang kita tambahkan dapat muncul pada detail pembelian. Setelah kita semua produk yang kita akan beli ditambahkan, kita menginputkan
tanggal, kemudian musim, dan petani penjual. Dan kita klik bayar. Nah, maka data yang kita tambahkan tadi berhasil. Dan kita dapat melihat detailnya. Untuk detail yang kita beli tadi yaitu selanjutnya yaitu kita dapat melakukan cetak invoice. Untuk invoice-nya itu nanti akan ada siapa nama petani penjual, kemudian nomor pembelian, dan produk apa saja, kemudian dengan kondisi, jumlah, harga, dan total. Jadi kita tadi sudah menambahkan data pembelian akan secara otomatis produk yang ada di gudang ini tadi akan bertambah. Misal kita tadi menambahkan beras bagus ini dengan stok 200, nah maka akan tertambah. Untuk selanjutnya itu ada data pembelian pupuk. Melihatkan dari detail pembelian. Pada detail pembelian sendiri akan tertampil nomor pembelian, subtotal. Kemudian pada list produknya akan ada nama pupuk, jumlah, harga, dan totalnya. Selanjutnya di sini saya akan melakukan tambah data pupuk. Untuk melakukan tambah data pembelian pupuk ini, kita harus menambahkan produk ke keranjang pembelian. Sini misal saya akan membeli pupuk SP36 dengan jumlah 50 dan dengan harga 58.000. Nah, maka data akan masuk ke dalam keranjang. Misal saya akan menambahkan produk baru yang tidak ada di sini. Ini saya akan memberi nama pupuk 27. Jenis pupuknya organik dengan berat per kemasannya 5 kilo, kemudian dengan harga per kilo simpan. Kemudian pupuk yang kita tambahkan tadi sudah muncul. Ini kita dapat melakukan tambah bila kita membeli 100 pupuk dengan harga pupuknya 54.000. Kemudian tambah. Nah, maka data pupuk ini akan tertambah. Untuk selanjutnya, jika kita akan melakukan bayar, kita harus menambahkan tanggal pembelian dan supplier. Kemudian kita dapat melakukan bayar. Nah, setelah itu maka data yang kita tambahkan tadi akan muncul pada tabel. Kemudian untuk melihat detail pembeliannya, ini tadi data yang kita beli yaitu SP36 dan 27. Setelah melakukan pembelian, kita dapat melakukan cetak invoice dengan klik tombol download. Untuk halaman invoice-nya sendiri, maka akan muncul nama supplier dan dan nomor pembelian. Kemudian di sini akan ada data detail pembelian, jumlah, harga, total, dan subtotalnya. Dan kita juga dapat menghapus data dari pembelian. Nah, maka data akan sudah terhapus. Jadi untuk selanjutnya yaitu ada
riwayat transaksi. Di sini ada riwayat transaksi pembelian. Riwayat transaksi pembelian merupakan riwayat dari pembelian tiap petani. Jadi di sini ada data NIK dan nama petani. Kemudian jika kita klik action detail, maka akan muncul data pembelian dari Mila. Di sini ada data total berat produk yang sudah dilakukan transaksi oleh Mila. Kemudian ada total pembelian yang sudah dilakukan oleh Mila. Kemudian di bawahnya ini akan ada data nomor pembelian, tanggal pembelian, musim, produk, kondisi, jumlah, harga, dan totalnya. Di sini kita dapat melakukan pencarian data. Misal saya akan mencari di data transaksi pada panen September. Kita klikkan panen September. Nah, maka yang muncul hanya data dengan musim panen September. Untuk selanjutnya, di sini ada laporan pembelian. Untuk laporan pembelian itu ada laporan pembelian produk dan laporan pembelian pupuk. Untuk laporan pembelian produk sendiri, itu untuk tampilannya yaitu semua produk yang pernah dilakukan transaksi oleh lumbung akan masuk ke data ini. Kemudian di sini ada fitur filter. Fitur filter ini untuk mencari data laporan untuk tanggal sekian hingga sekian. Jadi di sini saya akan misalkan mencari data pembelian dimulai dari 1 September sampai 30 September. Kemudian cari. Nah, maka yang muncul hanya data tanggal 1 hingga 30 September. Di sini kita juga dapat melakukan pencarian sesuai dengan nomor pembelian, musim panen, nama petani, dan produk. Misal di sini kita hanya mencari produk padi mentik. Nah, maka yang tertampil hanya produk dengan nama padi mentik. Kemudian pada laporan pembelian pupuk, untuk fitur filter di sini itu sama, kita dapat melakukan pencarian laporan dari tanggal sekian hingga tanggal sekian. Di sini misal saya akan mencari di tanggal 1 Agustus hingga 15 Agustus. Maka yang muncul yaitu data pembelian di tanggal 1 Agustus hingga 15 Agustus. Kemudian di sini saya ingin mencari data sesuai dengan nama produk pupuk. Jadi misal di sini saya akan menuliskan ingin mencari pembelian pupuk 54 di tanggal 1 Agustus hingga 15 Agustus. Maka akan tertampil data pencarian dengan produk pupuk 54 dari tanggal sekian hingga tanggal sekian. Jadi itu untuk demo dari sisi admin lumbung. Kemudian di sini kita lakukan logout. Kita akan coba login sebagai admin gudang. Ini merupakan halaman
dari admin gudang. Jadi di sini untuk dashboardnya itu sama dengan admin lumbung. Hanya saja admin gudang hanya dapat melakukan data pengelolaan pada gudang lumbung. Jadi di sini misalkan gudang lumbung memproduksi produk baru dari produk yang ada. Jadi kita dari padi super akan kita padi super yang sudah digiling ini akan kita olah dengan padi mentik yang sudah digiling. Jadi misalnya kita akan mengambil produk ini, misal padi mentik 4 kilo dan padi super 5 kilo. Kita lakukan edit. Kita kurangi stoknya. Maka data tersimpan, kemudian padi mentik. Nah, dari total 9 produk tadi, kita akan membuat produk baru, yaitu beras. Misalnya di sini, untuk membuat produk baru, kita tadinya itu beras. Kemudian kita simpan. Di beras ini kita tambahkan beras mensu dengan kondisi yang sudah digiling, yaitu produk olahan, stoknya 9 kilo. Kemudian kita simpan. Beras mensu yang kita tambahkan tadi sudah masuk pada data di gudang lumbung. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pengolahan pada gudang pupuk. Di sini kita dapat melakukan edit data, misal pada produk yang rusak. Jadi kita stoknya akan kurangi, yang awalnya 1134 akan kita ubah menjadi 1000. Nah, maka akan berubah. Kemudian di sini kita dapat melakukan hapus. Di sini saya akan menghapus pupuk Tanjung. Nah, maka data akan terhapus itu. Kemudian kita akan masuk ke akun petani. Kita lakukan login dengan menginputkan email dan password yang sudah didata dan diberikan oleh admin gudang. Jadi ini untuk halaman dashboardnya. Di sini ada menu ketersediaan produk, ketersediaan pupuk, dan riwayat penjualan. Kita lihat data ketersediaan produk. Jadi di sini petani dapat melihat produk apa saja yang tersedia pada lumbung desa tersebut. Kemudian petani juga dapat melihat ketersediaan pupuk yang ada pada lumbung desa dan melihat riwayat penjualan yang dilakukan. Di sini misal ingin melihat riwayat penjualan dari petani Mila, maka akan tertampil petani Mila dapat
melihat sudah melakukan penjualan sejumlah 541 kilo dengan total penjualannya 2 juta. Dan rincian produknya ada di nomor pembelian, tanggal pembelian, musim, produk, kondisi, jumlah, harga, dan total. Jadi itu tadi merupakan demo project dari sistem informasi pembelian dan pengolahan gudang yang sudah saya buat. Apabila ada masukan dan saran, bisa langsung kontak saya di kontak yang ada di deskripsi box. Terima kasih.